Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keselamatan, ketenangan kepada kita semuanya, dan kita semuanya senantiasa istiqomah dalam keimanan sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana doa yang Rasulullah SAW lantunkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, atau bil yumni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Maka mudah-mudahan sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berada di dalam keamanan, ketenangan, keselamatan, Islam, dan Tuhan kita dan Tuhan bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mudah-mudahan kita bersama-sama merenung ya, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait tema yang akan saya sampaikan, yaitu berbagi di bulan Ramadan. Hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang berbagi kepada orang yang berpuasa ataupun berbagi kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak yatim, maka pahalanya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di beberapa hadis, pahalanya sangat istimewa. Kalau kita baca di beberapa hadis, di antaranya Allah akan menyiapkan, Allah akan memberikan rumah atau kerajaan yang begitu luar biasa, begitu indah. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, memberikan kabar gembira, inna fil jannati laghurafan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada ghuraf, ada tempat-tempat yang tinggi, yaitu kerajaan-kerajaan, atau bisa disebut juga rumah-rumah yang sangat tinggi. Rumah yang ada di surga itu luar biasa, jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingin rumah, kalau kita ingin kerajaan yang tingginya hampir 60 mil, luasnya 60 mil, maka kita harus berbagi. Rasulullah SAW melanjutkan lagi di dalam hadis tersebut, inna fil jannati laghurafan yura dhahiruha min butuniha wa butuniha min dhahiriha. Qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa semuanya itu? Maka Rasul mengatakan, at'amat ta'am, di antaranya adalah orang yang suka berbagi, orang yang suka mentraktir, orang yang suka memberikan makanan. Di antaranya adalah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan makanan tersebut. Di antaranya kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ataupun di dalam surah An-Nisa, yang harus kita utamakan dulu di antaranya adalah keluarga, orang tua, istri, anak. Di antaranya seperti itu, maka insya Allah akan diberikan kerajaan ataupun rumah di surga. Apalagi di dalam bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Yang sunnah menjadi wajib, dan wajib lipatannya hanya Allah yang tahu. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am
wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam dan berikanlah makan, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Masuk ke dalam surga dengan sejahtera tanpa ada rintangan-rintangan, insyaallah. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hadis-hadis yang lain lagi disebutkan orang yang senantiasa berbagi, orang yang senantiasa mentraktir, membagikan atau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin, maka insyaallah nanti akan bersama baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Kata Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, aku bersama orang-orang yang menanggung kebutuhan anak yatim. Kebutuhan apa saja, baik kebutuhan secara materi ataupun kebutuhan secara zahir batin, ya, pendidikannya, ilmunya, ataupun disekolahkan misalkan di pondok pesantren Husnul Khatimah ataupun pesantren-pesantren yang lain, ya. Di sini kalau kita lihat ada anak-anak yatim yang bapaknya ataupun ibunya sudah meninggal dunia, dan lembaga Husnul Khatimah alhamdulillah menanggung kebutuhan mereka. Maka kita doakan mudah-mudahan Husnul Khatimah sukses, jaya, dan semuanya berkah, berlimpah, dan kita semuanya sebagai pegawainya pun, santri-santrinya mendapatkan kebaikan Husnul Khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin dalam kesempatan ini yang bisa sampaikan dari beberapa hadis ini, ya, terkait berbagi. Ya, jadi kalau kita simpulkan di dalam hadis tersebut, orang yang berbagi satu akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya, artinya tidak akan dikurangi oleh Allah. Yang kedua, orang yang berbagi akan diberikan rumah atau kerajaan di surga sebagaimana di beberapa hadis tadi. Dan orang yang berbagi insya Allah akan disatukan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhirnya, orang yang berbagi akan didoakan oleh para malaikat setiap pagi sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah keberkahan kepada orang yang suka berbagi, kepada orang yang senantiasa berinfak, bersedekah. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa berbagi kepada siapa saja, wabil khusus kepada fakir miskin, anak yatim, dan wabil khusus lagi kepada keluarga kita tercinta. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.